Moibi, kalau udah ngomongin sekte sesat pemuja setan, di Indonesia ada banyak macamnya. Mungkin dulu kita juga sempat ngebahas ini, tapi ternyata jauh dari yang kelihatan oleh media. Masih banyak aliran-aliran yang lebih ngeri kenyataannya. Di beberapa kasus, segala ritual yang dilakuin emang bisa ngedatengin apa yang diminta. Tapi di mayoritas kasus lain, justru sebaliknya. Yang didapetin malah cuma petaka, bahaya, dan teror yang gak ada habis-habisnya. Dan malam ini kita akan bagiin 3 cerita yang bisa jadi buktinya. Binat, kemarin gue coba cek email kita dan akhirnya gue nemu kiriman cerita ini. Cerita yang masih ada hubungannya sama tema malam ini lah. Cerita kiriman ini dari Ata namanya, yang dulu sempet jadi kayak semacam santri di salah satu padepokan spiritual gitu. Sebelum gue ceritain ya, gue bacain dulu statement awal waktu pas si Ata kirimin email ke kita. Halo Camuy, Syabi, Nadila, panggil aja aku Ata. Dan kalau cerita ini sempet tayang berarti aku emang dikasih waktu. Sedikit banget sih waktunya. Sebelumnya aku minta maaf karena cerita yang aku share ini mungkin bukan hal yang mengenakan. Bahkan aku sendiri pun selama bertahun-tahun coba buat ngelupain. Tapi ternyata beberapa dosa emang gak bisa hilang cuman karena waktu aja. Rasanya tetap ada yang nempel di darah. Tetap ada sesuatu yang nunggu untuk ditebus. Itu paragraf pertama dia ngirim email ke kita. Ini gue bacain ceritanya ya. Ini sebenarnya cerita pengalaman Ata yang bermula waktu pas sekitar 10 tahun lalu. Pas bisa dibilang lagi di titik terendah dan tergelap dalam hidupnya Ata lah. Pas itu Ata umurnya masih 20-an awal, belum punya pekerjaan tetap, masih numpang tinggal sama tantenya, terus baru aja dihianatin sama teman dekatnya sendiri. Nah ternyata si Ata sama temennya tuh kayak ada satu konflik gitu sampai akhirnya utang-utang temennya tuh numpuk lah, sampai-sampai harus ngegandain motornya Ata. Nah jujur Ata tuh sempat mikir buat ngakhirin hidupnya. Tapi setelah itu takdir mungkin kayak nyelamatin dia lah. Nah tapi ternyata bukan nyelamatin jatuhnya. Takdir ngebawa dia kabur dari segala masalah ke tempat yang tanpa sadar justru tuh lebih jahat dibanding kematian itu sendiri. Ata diajak sama salah satu temennya kenalan ke sebuah padepokan di lereng Gunung Lawu. Nah untuk nama padepokannya si Ata sendiri pun juga nggak ngirim sih ke kita ya namanya apa gitu. Tapi pokoknya tempat ini itu tuh terkenal banget sebagai tempat tirakat buat orang-orang yang mau bersih lahir batin katanya gitu. Dan gak sampai situ aja, kita juga bisa jadi sakti atau bahkan terbebas dari karma katanya kalau ke tempat ini. Nah cuman tempat ini katanya tuh milih-milih siapa aja yang boleh masuk ke sana. Dan Ata salah satu orang yang boleh masuk ke sana. Padepokan ini berdiri di antara pohon cemara tua. Bangunan tuh dari kayak batu. Terus ada atapnya tuh ijuk dan punya aura dingin lah walaupun siang hari. Nah tapi yang paling kelihatan dan mungkin bisa diingat sama teman-temannya semua, itu tuh di bagian depan gerbangnya ada kayak semacam tugu besar, merah, licin, bentuknya tuh secara sekilas kayak kepala manusia raksasa, mulutnya agak kebuka dikit kayak nyeringai gitu lah. Dan kenapa tugu ini yang paling diingat sama Ata? Katanya pertama kali ngelewatin batu ini, rasanya tuh dia tuh kayak diliatin sama orang Nat. Bukan diliatin sama patung ya. Katanya itu emang kayak ada sesuatu yang lagi ngumpet di balik batu ini. Dan walaupun Ata ngerasa kayak itu sugesti doang, Ata tuh ngerasa kayak enggak sugesti, ini beneran nyata gitu soalnya. Terus ada yang lebih unik lagi katanya dari padepokan ini. Setiap orang yang terpilih buat masuk ke dalam itu harus ganti nama. Nggak boleh pakai nama asli. Nama asli dia kan Ata gitu kan. Di sana tuh dia harus panggil namanya Santri Wira. Yang nggak tahu lah artinya apa gitu si Wira ini. Nggak boleh bawa apapun dari luar. HP dikumpulin, KTP disita, nggak boleh ada cermin, bahkan jam pun nggak boleh. Pokoknya waktu itu tuh berjalan dan ditandain cuman kayak berdasarkan lonceng menara bambu padepokan itu. Di sana semua santri itu tidur kayak satu barak panjang, dialasin sama tikar, semua harus tidur sejajar, ngadep utara, dan anehnya kalau tidur tuh tangan santri ini harus ditaruh di dada kayak mayat gitu loh, bayangkan? Kayak dilipat gitu. Bener. Nah ada satu aturan yang paling aneh menurut gue Nat. Katanya setiap santri ini nggak boleh mimpi. Kalau sampai ada yang mimpi, mereka tuh harus lapor. Kalau ketahuan mereka mimpi tapi nggak lapor, bisa-bisa dihukum dan dihukumnya itu dicambuk. Pokoknya Ata tuh ngerasa ini nggak make sense lah nih padepokan ini. Akhirnya ada satu cerita Ata nih jadi orang yang kena hukuman ini.
Satu malam Atan ini kayak mimpi di jalan tuh, lagi di tengah kabut. Di sana ada kayak suara ngebisikin mantra gitu di kuping dia. Bisikan itu terus menerus terngiang-ngiang sampai kebesokan paginya. Makanya pas pagi Ata tuh bangun-bangun cuman kayak diem aja gitu. Nah pas dia mandi mau siap-siap, tiba-tiba ada suara dari tembok gitu bilang kayak, kamu mimpi ya? Nah karena kaget Ata refleks iya. Nah out of nowhere tiba-tiba ada kayak orang-orang santri itu langsung narik Ata, nyeret Ata, terus nyambuk Ata tuh. Nah tapi anehnya dia tuh ngerasa kayak gak marah sama sekali. Karena setelah itu suara-suara dari kepala dia tuh yang bilang kayak kamu mimpi ya segala macam tiba-tiba tuh hilang gitu aja. Pas malam Jumat Kliwon, santri ini dikumpulin di ruang merah namanya. Salah satu ruangan berbentuk kayak bundar gitu, berdinding batu dengan lubang kecil di atasnya tuh kayak sebagai sumber cahaya bulan. Dan di tengah ruangan itu ada batu merah besar lagi. Nah pokoknya setiap malam Kliwon, batu ini tuh harus disiram pakai darah Binat. Awalnya pakai darah ayam, terus darah kambing, terus nggak tahu pasti apa. Tapi Ata tuh ngedenger kayak sempat gitu ya, dia ngedenger ada kayak suara jeritan orang di balik tembok waktu itu. Dan di setiap darah ditetesin, ruangan tuh jadi panas banget. Batu merah ini jadi kayak hidup, geter, terus ngeluarin uap. Dan setelah itu ada namanya Eyang ya. Eyang tuh sebut aja kayak pemimpin padepokannya gitu. Si Eyang ini bakalan duduk di atas ujung ruangan sambil ngebaca sesuatu dari gulungan. Gulungannya tuh dari daun lontar. Nah tapi pas dibacain, semua santri ini jadi kayak binatang, nurut dan nunduk gitu Nah, termasuk Ata. Nah rasa curiga Ata tuh mulai muncul pas salah seorang temennya itu tuh tiba-tiba hilang. Namanya Santri Tirta. Malam sebelum dia hilang, Santri Tirta ini cerita kalau dia mimpi. Katanya, kata Santri Tirta, di mimpi itu dia ngelihat kepala ibu itu dipotong, terus dijahit lagi sama leher kambing. Anjing. Nah kebesokannya abis mimpi itu, si Santri Tirta hilang entah kemana. Dan anehnya lagi, tempat tidurnya si Santri Tirta ini tiba-tiba kayak dirapin seolah-olah kayak gak ada kejadian apa-apa. Dan setiap ditanya sama Ata nih, si Ata nanya ke santri-santri lain kayak, si Santri Tirta kemana gitu. Semua orang sama jawabannya cuma kayak gini, dia udah dibersihin, jangan sebut nama dia lagi. Nggak tahu tuh Ata tuh maksudnya apa. Sampai satu malam Ata nih ngedenger tiba-tiba ada kayak suara rintihan, kayak lirih gitu. Diikutin lah sama Ata karena dia kepo kan. Masuklah ke salah satu ruangan kosong yang di baliknya itu ada pintu besi kecil gitu Binat, dengan tulisan aneh dan bekas darah kering di sisi gagangnya. Pas dideketin sama Ata, pintunya ternyata gak dikunci. Dibukalah sama Ata nih. Pas dia masuk, ruangan tuh bau busuk tanah, besi berkarat sama ada kayak dupa besi gitu. Temboknya basah. Terus di ujung ruangan, Ata tuh ngeliat kayak ada badan telentang dan beberapa kepala. Ya berarti tuh mayat gitu kan. Yang paling ngerinya lagi katanya, dari lubang leher si mayat-mayat ini, mayat-mayat yang gak berkepala ini ya, ngeluarin uap hitam Binat. Wow. Dan di meja batunya itu ada kayak jari-jari manusia ditancepin ke batang lilin. Ata tuh bener-bener kayak pingsan detik itu juga karena dia kaget kan ngelihat kayak hal-hal yang depan mata dia. Kebesokannya Ata tuh dipanggil nih sama si Eyang nih, sama si ketua padepokan ini nih, disuruh ngehadap lah. Ata takut banget di situ. Apalagi di situ Eyang tuh bilang kalau Ata tuh katanya quote-unquote udah siap lah, siap jadi penebus darah katanya. Anjing. Dan selalu ada tugas buat siapapun santri yang katanya udah siap. Nah katanya si Eyang ini tugasnya cuma satu, bawa seseorang dari darahnya sendiri. Dan karena Ata punya adik, dia harus ngebawa adiknya lah. Nah persis tuh Binat, Jumat depannya adiknya tuh harus diserahin ke Eyangnya katanya. Cuman itu cara biar Ata bebas, katanya gak ada cara lain. Dan kalau Ata sampai gak mau ngejalanin tugas ini, berarti dia bakalan bernasib sama kayak beberapa santri yang telentang di ruangan kemarin tuh, yang gak ada kepalanya. Ngeri kan. Udah akhirnya beberapa hari berikutnya Ata pulanglah ke rumah. Di situ adiknya tuh sebutannya namanya Nia ya. Nia tuh masih SMP, masih polos gitu. Dari mukanya tuh kelihatan kayak si Nia nih seneng banget abangnya pulang gitu kan. Beberapa hari kan udah gak pulang tuh. Ata diajak main sama Nia, makan bareng segala macam, cerita-cerita, ketawa. Nah tapi setiap Ata ngeliat muka si adenya ini, dia bisa ngeliat mukanya Nia tuh jadi kayak mirip sama kayak teman-teman santri yang udah hilang. Aduh anjir. Nah terus di malam harinya, pas Nia tidur di kamarnya, Ata tuh cuma bisa duduk di ruang tamu sambil nangis gitu loh. Dia kayak gak mau kehilangan sama adeknya, masa adeknya mati kan. Nah apalagi pas Ata coba masuk ke kamar Nia, dia ngeliat posisi tidurnya Nia ini beneran kayak telentang, tangannya di dada beneran kayak badan-badan santri yang lagi tidur gitu Nah tambah kepikiran lah si Ata di situ. Akhirnya detik itu juga si Ata mutusin buat ngebatalin semua rencananya. Besokannya Ata balik ke padepokan seorang diri. Dia nekat gak bawa adeknya, dia cuma ngebawa pisau kecil, niatnya buat nusuk si Eyang ini.
Nah tapi pas nyamperin ruangan Eyang itu, yang dilihat sama Ata ternyata bukan Eyang, Bi. Nah tiba-tiba di dalam ruangan itu ada kayak sosok tubuhnya melar, tulangnya tuh tumbuh manjang, kulitnya ngelupas sendiri, dan dadanya tuh muncul kayak kepala-kepala lain. Bahkan dari lengannya tuh muncul kayak mulut. Dan sosok ini bilang, Tumbal gak bisa kabur, tubuhmu milik kami, tapi jiwamu masih bisa kamu pilih, dikorbankan atau malah menjadi bagian dari kami. Anjir. Nah abis ngomong kayak gitu, Ata bener-bener gak inget sama sekali. Tiba-tiba out of nowhere dia bangun dan udah di jalan utama aja. Udah gak di padepokan itu. Di jalan raya gitu maksudnya? Iya jalan raya. Posisinya tuh si Ata tuh penuh darah, kaki sobek, kuping keluar darah. Ya tapi dia masih hidup alhamdulillahnya. Nah cuman ternyata efeknya sampai sekarang, Bi. Nah tiap malam, terutama malam Jumat Kliwon ya, Ata tuh selalu mimpi ditarik turun. Tangannya diikat, matanya ditutup, dan badannya tuh ditetesin darah. Anjir. Jadi katanya kalau cerita ini bisa dibacain sama kita bertiga nih, si Ata tuh berharap semoga bisa jadi pengingat buat kalian semua yang dengerin lah. Jangan pernah bermain-main sama setan. Jangan sampai kalian dapat giliran untuk dipanggil juga. Karena sampai sekarang pun si Ata masih nggak tahu gitu sebenarnya dia itu masih dianggap tumbal atau sebenarnya dia tuh udah terbebas dari si padepokan ini. Anjir. Wow. Tapi gue mau nanya deh, Moy. Hah? Sebenarnya si Ata ini tuh berusaha nggak sih dia ke orang pinter atau ke ustadz gitu buat benerin diri dia sendiri? Gue yakin banget kalau misalnya udah ada di tahap ini, Ata pasti nggak kepikiran, Nat. Karena kan dia kasaran di depan mata dia akan dibunuh gitu kan. Terus dia udah ngeliat sosok-sosok yang kayak traumatis banget gitu. Kayak sesimpel dia bisa hidup aja, dia pasti udah ngerasa seneng banget lah. Tapi punya pemikiran sampai sekarang nggak tahu gue tuh masih buron apa enggak gitu ya. Itu suatu hal yang aduh anjing stres banget sih. Kayak yang tadi lo bilang di awal, Moy. Di beberapa kasus emang ada yang bisa dibilang dapat untung dari prosesi ritualnya sama makhluk-makhluk gaib gitu ya. Tapi yang harus kalian ingat adalah sebaik dan sebagus apapun hasilnya, sifatnya tuh cuma sementara. Dan dari apapun yang dikasih sama mereka gitu, hal-hal gaib atau makhluk-makhluk gaib ini, pasti ada yang ngikut direnggut dari diri kita sendiri. Setan tuh gak mungkin ngasih secara cuma-cuma soalnya. Sama kayak pengalaman yang dialamin sama pengirim cerita ini nih. Ini cerita dari, sebut aja namanya Andini, Oke. yang penasaran buat nyelidikin pengajian malam yang sering diikutin sama ibunya yang sakit-sakitan. Nah pengajian yang katanya ngaku bisa ngobatin penyakit lewat wirid, tapi justru ngebawa ibunya ke dalam sesuatu yang gak pernah dibayangin sebelumnya. Andini ini umurnya 24 tahun, Nat, Moy. Kerja ngerantau di Karawang. Ibunya ini tinggal di kampung sama bapaknya yang secara umur lebih tua dan secara kondisi kesehatan bisa dibilang lebih lemah lah. Oke. Nah ibunya ini tipikal orang yang dulunya tuh wanita karir. Jadi pas udah pensiun dan udah tua, beliau tuh jadi bingung mau ngapain. Dan karena udah gak ada kegiatan rutin, akhirnya ibunya tuh jadi lemes terus sakit-sakitan. Intinya awalnya ibunya si Andini ini cuma batuk-batuk sama nyeri badan aja. Tapi gak selesai-selesai. Sampai ada kali kayak 2 bulanan gitu. Sampai batuk kering, susah nafas, dan sering mimisan gitu tiap malam. Setiap dibawa ke dokter pun selalu gak ada hasilnya. Ustadz kampung juga bilang kalau ini tuh gak ada gangguan hal-hal gaib lah ke ibunya, kata gitu. Nah terus ada satu hari datang nih tetangga baru, namanya Bu Teguh, yang ngajak si ibunya Andini ke sebuah pengajian di kampung sebelah. Katanya ini tuh pengajian khusus perempuan, selalu di malam hari, tapi doanya tuh beda, bukan kayak doa-doa pengajian pada umumnya. Cuman ini tuh dipercaya bisa nyembuhin penyakit yang gak kelihatan. Penyakit gaib ya. Nah karena tergiur dan penasaran, akhirnya di malam Jumat itu pas banget Andini tuh lagi dapet cuti nih dari kantornya. Dianterin lah ibunya ke sana. Lokasinya itu di rumah panggung tua yang setengahnya udah kelihatan ambruk gitu. Dan lokasinya tuh di tengah kebun singkong. Nah tapi yang bikin Andini merinding adalah semua jendelanya tuh ketutup kain hitam gitu. Dan pas masuk ke dalam rumahnya, udah ada belasan perempuan tuh duduk ngelingker. Bajunya putih, tapi matanya kayak pada bengong gitu. Kayak raganya nih emang pada ada di situ, pada duduk ngelingker. Tapi jiwanya tuh kayak gak ngikut sama mereka. Di tengah-tengahnya itu udah ada, sebut aja Umi Izah ya.
Kayak ya ibu-ibu menuju nenek-nenek gitu, umurnya udah sekitar 50-an. Suaranya tuh lirih, pelan. Tapi suaranya si Umi Izhar tuh kayak menggema di kepala gitu loh. Nah tapi bukan yang ngebawa Al-Quran, si Umi ini malah ngebawa semacam gentong kecil dari tanah liat. Isinya tuh bunga 7 rupa dan ada sesuatu yang mirip sama rambut manusia. Wah. Nah pelan-pelan dia mulai wiridnya tuh. Tapi di bacaannya itu bukan bahasa manusia Nat Moy. Ini tuh kayak bahasa Arab tapi dibalik. Oke. Jadi kayak mantra dengan nada naik turun, kayak nyanyian anak kecil di mimpi buruk gitu rasanya. Di situ Andini cuma tahan 5 menitan Nat Moy. Karena habis itu kepalanya Andini tuh nyeri banget. Matanya berat. Terus tiba-tiba salah satu jemaah tuh jatuh kejang-kejang gitu di lantai. Oke. Dari mulutnya bahkan keluar cairan kental kayak cairan lilin gitu. Tapi di detik itu juga jamaah lain tuh masih ngelanjutin wiridnya aja. Jadi kayak tetap senyum seolah-olah nggak ada hal aneh yang terjadi. Padahal kayak ya ada orang lagi kejang-kejang anjir. Iya. Kenapa lu masih ngelanjutin ritual lu gitu kan? Bahkan ibunya Andini pun itu sama kayak gitu, ikutan senyum. Pokoknya setelah itu Andini langsung keluar dari rumah itu dan dia terpaksa nunggu di luar sampai pengajian itu selesai. Gak tahu ada hal aneh apa lagi lah yang terjadi di dalam sana. Dan tahu nggak Nat Moy, sepulangnya dari pengajian malam itu, ibunya Andini itu kelihatan lebih seger. Nggak kayak sebelumnya. Tapi ibunya tuh jadi pendiam gitu. Jadi kayak badannya seger tapi matanya tuh sering kosong. Oke. Kadang-kadang juga suka ketawa-tawa sendiri sambil bisik-bisik gitu. Ih. Pokoknya makin hari makin aneh lah. Andini tuh pernah ngeliat ibunya duduk di teras depan jam 2 pagi sambil baca secari kertas gitu. Isinya tuh huruf Arab gundul yang tulisannya tuh nggak beraturan. Si tangan ibunya itu ngelus-ngelus tanah kayak orang yang lagi nyium bayi gitu loh. Terus Andini sempet nanya ibunya tuh kenapa. Tapi ibunya cuma ngejawab, "Nduk, doa gelap itu gak boleh dan gak bisa dibaca siang hari. Ini cuma berfungsi di malam hari," katanya gitu. Oke. Ya Andini kaget. Soalnya ini tuh bener-bener tipikal kalimat yang seumur umur nyokapnya gak pernah ngucapin hal kayak gitulah. Dan perubahannya tuh gak cuma di tingkah laku ibunya aja Nat Moy. Rumah Andini tuh juga ikut berubah. Jadi semenjak ikut pengajian itu, hawa rumahnya Andini tuh jadi aneh. Jadi kayak anget. Terus rasanya orang tuh penuh di rumahnya dia. Padahal rumahnya kosong-kosong aja. Dan yang paling bikin Andini takut tuh ibunya jadi benci sama suara azan Nat Moy. Wah. Bukan gak suka ya, tapi lebih tepatnya takut dan marah kalau setiap ngedengar azan. Nah, ada satu waktu pas bapaknya Andini ini nyoba nekat buat tetap azan maghrib gitu ya dari kamar belakang. Karena udah mulai curiga tuh sama kayaknya ada yang aneh nih sama si ibunya Andini ini. Karena Andini ngelihat langsung kalau ibunya ini tiba-tiba berdiri pelan dari sofa. Kakinya goyah, tapi kelihatan ada yang janggal gitu. Langkahnya tuh gak bunyi Nat Moy. Padahal lantai rumah tuh dari kayu. Dan persis pas suara azan sampai di kalimat hayya 'alas sholah, si ibunya Andini ini ngentak pintu kamar sampai engselnya copot. Anjir. Si ibunya Andini ini teriak mandek katanya gitu. Suaranya berat, tapi suara tuh gak kayak suara ibunya Andini. Jadi kayak si bapaknya si Andini ini disuruh stop buat azan. Anjir. Nah di situ Andini sama bapaknya tuh langsung kaget dong. Tapi detik itu juga Andini sadar kalau sekarang tuh gak cuman sakit aja, tapi si ibunya ini lagi jadi sesuatu yang lain lah. Oke. Nah si bapaknya ini masih ngelanjutin tuh nyoba buat ngucapin azan pelan-pelan. Dan gara-gara itu ibunya Andini ngedeket. Tangannya gemeter. Terus matanya si ibunya Andini ini putih semua Nat Moy. Wah. Putih polos kayak gak ada bagian item-item mata. Pupilnya itu gak ada. Dengan suara yang berubah jadi gemetar. Ibunya ini kayak suaranya menyeringai sambil bisik pelan gitu. Ngomong kayak gini, "Gek domangan kok malah mau ganggu," katanya gitu. Artinya mereka lagi pada makan kok kamu malah ganggu. Wow. Nah terus setelah ngomong kayak gitu, lampu rumah itu tiba-tiba mati. Tapi di situ Andini bisa ngelihat samar-samar ada kayak siluet-siluet orang-orang berdiri gitu di pojokan rumah. Si sosok-sosok ini tuh mereka tinggi, tapi palanya miring. Terus tangan mereka tuh kayak pada panjang gitu kayak ranting kering, nyoba nyatu sama si bayangan ibunya Andini ini. Dan setelah kejadian itu, bapaknya Andini itu udah gak pernah azan lagi di rumah. Dan setiap si ibu ini ngedengar suara azan dari masjid, ibunya ini selalu tutup telinga gitu.
sambil nangis, terus juga sambil nulis sesuatu di lantai pakai jari. Aduh. Tulisannya itu huruf Arab tapi kebalik, Nat, Moy. Dan di beberapa momen pas tulisan itu ditinggal sendiri, huruf-hurufnya itu kayak kebakar gitu. Anjir. Nah, bapaknya Andini sama Andini tuh akhirnya ngalah juga lah. Apalagi udah hampir seminggu tuh, si ibunya ini kelihatan gak tidur. Nah, di lain waktu, si Andini ini pura-pura nganter ibunya ke pengajian itu lagi. Tapi gak ikutan masuk. Si Andini cuma ngintip doang dari celah-celah papan, dari luar lah gitu. Nah, dari situ kelihatan kalau si Umi Izah ini udah duduk di tengah ruangan. Tapi malam itu, dia tuh ngebawa ayam cemani, Nat, Moy. Kalau sebelumnya dia bawa guci yang isinya air sama kayak soto ada rambutnya, kali ini ayam cemani. Nah, di situ si Andini ngelihat jamaah tuh udah pada mulai baca-baca mantra lah sambil ngebakar kemenyan. Terus ada satu ekor tikus dilempar gitu ke tengah lingkaran. Terus si Umi Izah ini nepok tanah. Abis itu si tikusnya tuh jadi ngegeliat-geliat gitu. Terus mati. Anjir. Nah, ngeliat kayak gitu si Andini udah gak kuat tuh. Dia coba cari bantuan lah ke salah satu ustadz. Namanya Ustadz Makmun. Yang mana salah satu ustadz yang juga emang sering ngisi kajian putri di kampungnya lah. Si Ustadz Makmun datang ke rumahnya Andini, diam-diam pas ibunya lagi ya istirahat, pas ibunya nggak lagi kumat lah. Nah, ustadz itu pelan-pelan ngebacain ayat kursi, Nat, Moy. Tapi pas dibacain ayat kursi, si ibunya Andini ini malah menggeliat, tapi bukan menggeliat biasa. Kayak seakan-akan sendi-sendi tulangnya ibunya Andini itu tuh kayak lepas gitu. Anjing. Terus lengannya kayak kepelintir ke belakang. Mulutnya kebuka lebar, terus muntah ngeluarin darah hitam semua. Duh. Kalau kata Pak Ustadz, ini tuh bukan jin, tapi ini perjanjian, pengorbanan, katanya gitu. Dan pokoknya Pak Ustadz tuh terus ngelanjutin segala bacaannya di situ. Bapak sama Andini juga bantu buat menggangin kaki sama tangannya si ibu, biar nggak kepaksa, biar nggak putus gitu kan takutnya. Nah, syukurnya sih nggak lama dari situ, bruk, tiba-tiba si ibu itu jatuh kelempar ke lantai, terus nggak sadarin diri. Nah, Ustadz Makmun nyuruh bapak sama Andini tuh buat ngejaga ibunya biar gak ikutan lagi tuh pengajian yang selalu diikutin sama ibunya ini. Dan mereka setuju juga sama saran itu. Akhirnya ibu tuh beneran stop buat ikut pengajian, beneran ditahan gitu ya, gak boleh keluar rumah sama sekali. Dan ternyata tetangga barunya kemarin, si Bu Teguh itu yang ngajakin ke pengajian, itu juga gak tahu kenapa tiba-tiba hilang aja sosoknya. Kayak emang sengaja datang buat nyari jamaah baru aja gitu loh, buat si sektenya ini. Soalnya coba dicari tahu, keberadaannya juga gak ketemu-ketemu. Dan sebelum Andini balik ke Karawang, untuk beberapa malam dia tuh sering sengaja ngelewatin tempat si Umi Izah kemarin itu, tempat si mereka ngelakuin ritual itu. Tapi sekarang rumah itu tuh beneran jadi kayak rumah rewat aja. Anjing. Gak kelihatan ada tanda-tanda manusia di dalamnya. Cuman kondisi si ibu tuh setelah itu tuh gak beneran sembuh total gitu. Sekarang si ibunya Andini tuh jadi kayak bayi, Nat, Moy. Makannya harus disuapin, ngomongnya juga terbata-bata, badannya lemes, terus kayak sering ngigo gitu. Pokoknya ya Andini di sini cuma pengen ngingetin lah, pengajian tuh emang baik, cuman kadang-kadang kita emang tetap harus waspada juga dan cari tahu sebenarnya pengajian ini pengajian bener apa enggak. Karena buktinya si ibunya ini ikut pengajian malam yang bukan yang ngajak doa, tapi ya malah ngajak kita buat berbagi raga gitu istilahnya. Anjing. Gue penasaran sih kayak gimana caranya si ketua ini dapat ilmu gitu loh sampai bisa narik orang-orang juga percaya gitu kan. Bener-bener. Walaupun masih bingung juga gue, kayak ini ujungnya bakal apa yang kejadian, maksudnya dikorbaninnya bakal jadi kayak gimana gitu. Soal tadi lo bilang kan pas tiba-tiba dilewatin sama Andini, rumahnya udah jadi kayak rumah rewat kan. Bener. Gue takutnya dia pindah ke tempat lain terus dia nyari mangsa lain. Iya bener sih. Wibi. Ya. Ternyata yang namanya aliran sesat atau kayak ngejalin hubungan sama setan tuh gak melulu dilakuin kayak kedua cerita kalian sebelumnya. Cerita kalian kan emang benar-benar ada orang yang secara sadar dan sengaja tuh berhubungan atau minta bantuan sama setan kan. Nah, tapi hubungan sama setan ini ternyata tuh bisa terjadi tanpa disadarin juga. Biasanya keterikatan itu dijalin karena adanya medium benda sakralnya. Nah, di cerita ini benda itu tuh cincin. Bukan sembarang cincin nih.
Ini tuh cincin warisan dari almarhum Pak D yang ternyata bukan benda sembarangan. Cincin yang meskipun sekarang udah hilang, tapi sekarang nih masih selalu kerasa nempel di jari. Kayak emang gak mau lepas gitu. Dan ini tuh cerita tentang Mas Tian, salah seorang supir travel antar kota lintas Jawa. Di sini Pak D-nya Mas Tian, namanya Pak Min, meninggal sendirian di rumah tuanya dia. Pak Min ini dulunya dikenal sebagai dukun urut atau pengobatan tradisional gitu. Dan karena Mas Tian bisa dibilang jadi keponakan paling dekat, makanya dia disuruh keluarganya buat ngebantu ngebersihin rumah sekaligus ngurus barang-barang. Nah, disinilah si Mas Tian ini akhirnya ketemu untuk pertama kalinya sama si cincin itu. Di salah satu lemari kayu ukir, Mas Tian nemu ada kotak kecil. Isinya tuh cuma satu, cincin kayu. Warnanya tuh hitam legam, beratnya enteng, tapi pas coba dipegang sama Mas Tian, rasanya anget kayak bekas dijemur matahari. Terus di lapisan paling bawah kotak, udah ada secarik kertas lusuh gitu, dengan ada tulisan khas pena di dalamnya. Tulisan tangan, Latin, pakai bahasa Jawa. Tapi kalau diartiin, artinya jangan dipakai kalau nggak tahu arah pulang. Ya. Mas Tian di sini mikir, apa ini cuma pesan-pesan nyeleneh doang? Jadi akhirnya dia cuekin aja tuh. Tapi karena cincinnya kelihatan antik sama pas di jari bagus gitu, akhirnya dia pakai. Dan di sini nih awal mula semuanya berubah. Di sini dia nggak tahu ini tuh cuma kebetulan apa gimana. Tapi setelah pakai cincin itu, rezekinya tuh langsung ngalir lancar banget, nggak kayak biasanya. Dan untuk beberapa hari orderan travelnya Mas Tian ini selalu rame. Penumpang tuh numpuk bahkan sampai pada rebutan. Dan ada keberuntungan berikutnya. Ada satu kejadian, mobilnya Mas Tian ini tuh selamat dari kecelakaan 2 kali. Padahal kalau pakai logika, di kejadian ini tuh harusnya dia tuh kena. Dan salah satunya pas di suatu tikungan tajam. Tapi entah kenapa mobil itu tuh bisa berhenti sendiri aja, kayak nabrak angin gede persis di pinggiran jurang banget. Bahkan ada momen dompetnya Mas Tian itu hilang di rest area. Tapi gak butuh waktu lama akhirnya ditemuin sama tukang bersih-bersih. Masih lengkap, utuh, gak kurang selembar pun. Orang-orang tuh di situ mulai ngomong kalau Mas Tian ini tuh pembawa hoki sejak saat itu. Semua kerasa nyenengin kecuali satu. Tiap malam hari, tiap Mas Tian nyetir ngelewatin area hutan atau pepohonan gitu, dia selalu bisa ngelihat dari kejauhan, kelihatan kayak ada diri dia lagi kekurung di dalam batang pohon. Semuanya gelap, hawanya dingin, tapi sayup-sayup dia bisa denger ada suara dari balik serat kayunya, kayak ngomong, ayo tuker biar aku yang jalan, gantian. Aduh. Satu malam, pas banget baru selesai narik dari Jogja, Mas Tian nyetir sendirian buat balik ke arah Purwokerto. Pas sampai di sekitaran daerah Karangreja, jalanan tadi tuh berkabut tebel, terus pelan-pelan mobil ngelewatin tikungan tajam. Dan pas Mas Tian ngeliat spion atas, dia tuh kaget banget Ada bayangan lagi duduk di bangku baris kedua travel dia. Sosoknya tuh tinggi, rambutnya gimbal panjang, tapi badannya full retakan kayak kulit kayu gitu. Gak gerak sama sekali, gak bersuara juga. Dan di situ spontan si Mas Tian nih nginjek rem. Terus pas dia nengok ke belakang, udah kosong aja. Tapi pas Mas Tian balik ngeliat ke kaca depan lagi, sosok ini tuh udah berdiri di tengah jalan, persis depan kaca mobilnya dia. Tangannya panjang ke bawah, mukanya tuh gak ada matanya, tapi ada senyum lebar kayak keukir paksa gitu. Dan jarinya, dia tuh pakai cincin yang sama persis kayak punya Pak D-nya Mas Tian ini. Di sini Mas Tian panik, dia langsung nancep gas nabrak sosok tadi. Dan pas ditabrak pun gak tembus gitu aja mobil Mas Tian ini beneran kayak barusan nabrak pohon gitu. Dan di sepanjang perjalanan, Mas Tian ini tuh nyoba buat ngelepas cincinnya dia, tapi jari manis dia tuh malah bengkak. Kulitnya tuh kayak ketarik retak kayak pohon tua gitu. Dan setiap dipaksa tarik, cincin ini malah jadi kayak masuk lebih dalam lagi ke daging. Di sini sakitnya tuh gak cuma di jari aja, tapi sampai ke ubun-ubun. Dan sesampainya dia di mes, dia nyoba nuang lah pakai air panas, disiram alkohol, bahkan sampai direndam ke air jeruk nipis. Tapi tetap aja gak mempan sama sekali. Cincin ini tuh tetap melekat, bahkan makin lama makin ketat dan ngenceng sendiri.
Dan singkat cerita, besokannya Mas Tian sengajalah manggil tukang urut langganan di Sokaraja. Tapi begitu si tukang urut ini nyentuh tangannya dia langsung mundur. Mukanya pucat, matanya berkaca-kaca, terus bilang, "Mas, ini bukan sakit biasa, ini wadah. Wadah yang minta buat diisi." Nah itu tuh kata si tukang urutnya. Karena katanya selama ini Mas Tian ini beneran gak tahu tentang cincin itu. Akhirnya dia minta buat dijelasin. Nah intinya cincinnya Pade ini dibuat dari kayu jati mati. Kayu ini biasanya tumbuh di atas makam, tapi bukan sembarangan makam. Ini khusus makam orang-orang yang badannya gak diterima di bumi. Anjir. Biasanya ini adalah makam buat orang-orang yang mati karena tumbal. Wah anjing. Nah yang dipakainya dari pohon itu gak cuma kayunya aja, tapi juga dendamnya. Akhirnya sejak malam itu gangguan tuh jadi makin parah Muibi. Mas Tian tidur tapi sering kebangun dalam posisi yang aneh. Kadang udah di dapur, kadang di luar rumah. Bahkan yang paling gila, dia sempat kebangun di dalam kamar mandi. Anjir. Nah meskipun kayak gitu, Mas Tian ini nekat tetap buat narik karena ya pemasukannya dia cuma dari situ. Iya. Dia dapat orderan dari arah Cilacap. Di sana ada penumpang cowok tinggi pakai jaket hitam dan katanya minta diantar ke Pangandaran. Pas dia masuk, hawa dingin ini langsung nyebar gitu aja. Tapi nggak kayak dingin AC ya. Dia duduk di kursi baris ketiga dan sepanjang perjalanan penumpang ini tuh kayak beneran nggak pernah gerak. Mukanya juga nggak begitu kelihatan, tapi kayak ada bayangan kabut yang nempel di muka cowok ini. Akhirnya karena curiga dan khawatir, Mas Tian tuh pelan-pelan ngeberanin diri lah buat nanya, "Mas, turunnya di mana nanti?" Dia jawab pelan, "Sama kayak Mas, ke tempat yang belum ada jalan pulangnya." Terus di situ mesin mobil tuh tiba-tiba langsung mati sendiri, lampu-lampu jalanan mati dan setirnya tuh langsung kekunci. Tapi di sini mobil masih meluncur pelan nih, kayak emang ditarik sama sesuatu. Jalanan aspal di luar juga berubah jadi hutan. Dan dari balik pepohonan itu muncul puluhan sosok tinggi berambut akar berdiri kaku ngeliatin ke arah mobil. Anjir. Penumpang di belakang juga udah gak ada sama sekali Bi. Yang ada tuh di kaca depan malah refleksi mukanya Mas Tian. Tapi anehnya refleksi itu si Mas Tian ini gak sendirian. Ada muka lain yang nempel di pundaknya dia kayak ditanam dalam daging. Wah gila sih. Dan mulai dari hari itu Mas Tian ini berhenti narik karena trauma. Badannya pelan-pelan juga mulai berubah, nafasnya jadi pendek dan dadanya nih getar tiap malam. Dan di setiap tidurnya dia, Mas Tian tuh selalu ngerasa ada yang tiduran di dalam dadanya dia. Jadi tuh dia ngerasa kayak ada nyawa kedua gitu Bi. Dan yang paling serem, di jari manisnya kayak tumbuh daging nonjol gitu. Kayak akar, bentuknya tuh dengan ujungnya berdarah. Di sini Mas Tian nyoba balik ke rumah Pak Min, pakdenya dia. Dan pas dicari-cari, di rumah pakdenya dia ternyata ada ruangan yang selama ini dipercaya sebagai gudang. Tapi pas dibuka, isinya tuh ada altar dari akar jati. Terus di situ juga udah kegantung beberapa foto-foto orang, dan semua orang pakai cincin yang sama. Dan semuanya mukanya tuh kabur, gak kelihatan jelas. Dan dari semua foto itu, salah satu fotonya itu ternyata fotonya si Mas Tian. Padahal seumur-umur dia tuh belum pernah foto pakai cincin itu Bi. Tapi di situ dia udah pose dengan muka burem. Dan di belakangnya dia ada sosok hitam berdiri nyatu sama punggungnya. Oke. Dan setelah beberapa bulan berhenti kerja, armada travel yang dipakai Mas Tian selama ini tuh juga ikutan hilang gak tahu kemana. Pas dicari-cari ternyata ketemu udah kosong di pinggir jalan deket hutan jati. Mobilnya tuh kekunci, tapi di dalamnya ada bekas cakaran di setirnya. Dan di jok belakang ada cincin hitam yang masih anget banget. Jir, sebenarnya kasihan juga sih Mas Tian ya. Kan dia ngerasa kayak itu warisan dari keluarganya, keluarga dari atasan gitu. Betul. Kan. Dia make-make aja tiba-tiba malah kena petakannya digentayangin gitu ya. Iya, dan bahkan maksudnya tuh dia aja belum pernah ngelihat warisan ini, tapi tiba-tiba dia udah punya foto dia make warisan itu. Iya. Jadi sebenarnya kayak interaksi kita atau kita bisa kayak masuk ke dalam dunia gaib tuh emang beneran kata lu sih Nat, nggak cuma tentang sekte doang ya. Tentang kayak warisan-warisan dari orang leluhur kita pun juga kita nggak tahu dalamnya itu ada setan atau enggak kan. Iya. Jadi sebenarnya kayak kita harus notice sih, atau bahkan kita harusnya aware gitu.
barang-barang yang kita dapat entah dari mana, atau bahkan kayak perkumpulan-perkumpulan yang baru kita temuin, ya tanpa kita sadar bisa dibilang kita masuk ke dunia gaib kan. Iya benar. Karena kalau misalnya kita nggak aware nih, takutnya kita baru ketemu sama orang, tiba-tiba orang itu ngajak kita kemana. Nah itu tuh kita kasarannya quote unquote bakalan jadi tumbal buat sekte-sekte yang kita nggak tahu apa.